Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bi islami dinah wa bil muhammadin wa nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahu azim. Marilah kita mulai pertemuan mata kuliah kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dari jaringan, ada namanya LAN, ada WAN dan internet. Mereka ini adalah bagaimana memahami fondasi teknologi jaringan modern untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputasi yang saling terhubung melalui media komunikasi untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Berbagi data seperti misalnya mentransfer file, dokumen, dan informasi antar perangkat komputer. Berbagai perangkat seperti misalnya berbagi pakai printer, scanner, server bersama dalam suatu jaringan. Komunikasi dengan adanya jaringan komputer, kita bisa melakukan email, bisa melakukan chat, video call, dan kolaborasi real time setiap saat. Saat ini ada sekitar 5,4 billion plus pengguna internet di dunia ini hasil statistik pada tahun 2024. Ada sekitar 15 billion plus perangkat IoT yang terhubung dengan internet. Dan 99% layanan digital yang saat ini adalah berbasis jaringan. Itulah jaringan komputer. 99% layanan digital sekarang ini berbasis dengan jaringan. Sehingga bisa eh, menghubungkan antara satu komputer dan komputer lainnya tidak hanya dalam satu daerah, tapi bisa global seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Adapun komponen-komponen dari internet adalah yang pertama seperti kita ketahui adalah hardware. Hardware untuk perangkat jaringan itu yang pertama adalah kita membutuhkan namanya router. Router merupakan alat yang menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengatur dari lalu lintas data. Yang kedua ada namanya switch. Switch itu alat yang menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Kemudian ada access point, tugasnya adalah alat untuk menyebarkan sinyal WiFi. Ada namanya network card, antar muka jaringan perangkat. Nah, jadi setiap komputer, laptop mereka memiliki namanya kartu jaringan, sehingga bisa menghubungkan, bisa mengkonekkan baik dengan WiFi ataupun menggunakan kabel LAN. Yang kelima itu dibutuhkan kabel UTV atau fiber yang kalau dia menggunakan media transmisinya fisik. Kalau dia WiFi kita membutuhkan namanya akses point. Yang kedua adalah komponen yang kedua adalah ada software. Software di sini ada sistem operasi jaringan atau NOS yang mengolah sumber daya jaringan yang ada. Yang kedua membutuhkan namanya firewall. Firewall ini atau dinding API ini digunakan untuk keamanan dan filter traffic yang masuk ke dalam jaringan kita. Sehingga dengan kita memasang firewall, kita bisa memfilter mana yang boleh dan mana yang tidak boleh masuk ke dalam jaringan kita. Yang ketiga adalah network monitoring. Fungsi aplikasi ini adalah memantau dari performa jaringan, bisa melihat IP mana yang aktif, bisa melihat apa namanya itu bandwidth yang digunakan dan sebagainya. Karena fungsinya untuk monitoring dan mengevaluasi klien-klien yang terkoneksi ke dalam suatu jaringan. Yang keempat adalah dibutuhkan VPN client, koneksi aman melalui jaringan publik. Yang kelima yang paling penting adalah dibutuhkannya protokol TCP/IP atau standar komunikasi data. Nah, yang ketiga dibutuhkannya adalah brandware.
Brandware di sini adalah pertama adalah kita membutuhkan namanya network admin jaringan. Tugasnya adalah merancang dan mengolah jaringan. Dia akan membuat bentuk bagaimana jaringan-jaringan yang akan dibuat dalam suatu wilayah atau dalam satu gedung. Ada yang sistemnya star, ada yang sistemnya bus dan sebagainya. Yang kedua adalah dibutuhkannya brandware yang namanya teknisi. Tugas teknisi adalah melakukan instalasi dan perbaikan perangkat taraf jaringan. Yang ketiga ada end user, itu pengguna layanan jaringan. Kemudian ada network security, orang yang bertugas untuk pengaman infrastruktur IT, infrastruktur WiFi, jaringan, kabel-kabel, dan sebagainya. Kemudian ada IT management, fungsinya sebagai perencana strategis IT. Jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya yang pertama adalah LAN. Dikenal dengan LAN atau Local Area Network. Apa itu? Jaringan terbatas dalam satu lokasi fisik. LAN mudah dikelola, LAN biaya rendah, dan LAN berkecepatan tinggi. Yang kedua dikenal dengan MAN atau Metropolitan Area Network. Menghubungkan beberapa LAN dalam area kota digunakan oleh pemerintah ataupun ISP lokal. Jangkauannya 1 sampai 100 km. Misalnya jaringan antar kampus atau jaringan antar kota. Yang ketiga ada namanya WAN, Wide Area Network. Jaringan skala luas melewati kota atau negara untuk memanfaatkan satelit atau fiber optik dan lisensi lainnya. Di sini jangkauannya lebih dari 100.000 km, bervariasi yang ditugaskan misalnya internet, jaringan perusahaan multinasional. Ini adalah jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. Nah, kita bahas satu apa itu LAN. LAN adalah jaringan yang mencakup area terbatas seperti gedung, rumah, atau kampus. Teknologi LAN modern menggunakan standar namanya IEEE 802 atau Ethernet, IEEE 802.11 atau Wi-Fi. Keunggulan LAN di sini adalah pertama, LAN memiliki kecepatan tinggi hingga 10 GB per second. Kemudian, latensinya rendah atau gangguannya rendah dan responnya cepat. LAN memiliki biaya instalasinya terjangkau. Yang keempat adalah keamanan lebih mudah mudah dikontrol karena berada dalam satu gedung atau dalam satu rumah atau dalam satu kampus. Yang kelima adalah bisa mampu berbagi printer, file ataupun server. Nah, banyak kan beberapa kantor atau beberapa perusahaan yang memiliki satu ruangan kerja yang isinya cukup ada satu printer ataupun atas satu scanner itu yang terhubung dengan alat terhubung dengan komputer-komputer karyawan, kemudian gadget-gadget karyawan, sehingga ketika mencetak dokumen itu bisa langsung em, menggunakan printer yang ada atau scanner yang ada. Ini contohnya ada internet, kita butuh router, kemudian ada switch untuk membagi bandwidth tadi, Pak. Misalnya ke PC 1, PC 2, ke port ataupun ke printer. WAN. WAN menghubungkan jaringan di berbagai lokasi geografis, baik antar kota, provinsi, negara, bahkan benua. Internet adalah contoh WAN terbesar di dunia. Teknologi WAN ada namanya fiber optik dengan kecepatan hingga 1000 terabyte per second. Koneksinya backbone internet. Ada listrik line, koneksi dedicated antar lokasi perusahaan. Nah, kita kenal dengan ada satelit, ada 5G, ada 4G, merupakan koneksi mobile WAN untuk yang menggunakan smartphone. Kelebihannya apa? Kalau WAN memiliki jangkauan global, menghubungkan seluruh dunia, keterbatasannya adalah biayanya yang tertinggi, kemudian latensi yang bervariasi, kemudian kompleks untuk dikelola karena dia eh, kawasannya cukup cukup luas atau cukup besar. Perbandingannya antara LAN, MAN, dan WAN dari jangkauan, kalau LAN itu paling kurang dari 1 km, kalau Metropolitan Area Network itu sekitar 1 sampai 100 km, sedangkan Wide Area Network itu lebih dari 100 km. Kecepatannya kalau LAN karena eh, apa namanya itu jarak poin ke poin itu sangat dekat sehingga kecepatannya sangat tinggi. MAN tinggi, WAN kalau WAN itu bervariasi tergantung bandwidth yang disediakan. Latensinya sangat rendah, MAN rendah, WAN lebih lebih tinggi. Biaya kalau LAN lebih murah, MAN sedang, kalau WAN itu mahal karena sifatnya kompleks.
Kalau keamanan, kalau LAN mudah dikontrol, kalau LAN itu cukup sedang, kadang WAN itu cukup cukup kompleks dengan beberapa layers yang disediakan masing-masing negara atau memiliki VPN. Pengelola kalau LAN itu bisa individu maupun kampus atau perusahaan atau untuk organisasi. Kalau MAN itu biasanya adalah internet service provider atau pemerintah kota atau pemerintah daerah. Kalau WAN itu bisa Telkomsel atau NSP. Contoh misalnya WiFi, lab, kemudian jaringan komputer di rumah. Nah, kalau LAN, contohnya kalau MAN adalah jaringan kota, kalau WAN adalah internet global secara menyeluruh. Apa itu internet? Internet kepanjangannya jadi dari Interconnected Network. Jadi internet itu kepanjangannya adalah Interconnected Network. Apa itu? Jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia. Internet bekerja berdasarkan protokol standar yang namanya TCP/IP yang memungkinkan perangkat berbeda berkomunikasi secara universal. Jadi kalau diandaikan TCP/IP itu adalah translate, penterjemah karena sifat internet ini global dibutuhkan yang namanya TCP/IP sebagai penterjemah protokol aturan supaya satu perangkat dengan perangkat lain itu bisa berkomunikasi. Network of network, jaringan ke jaringan jaringan. Internet bukan satu jaringan tunggal, mereka kumpulan ribuan jaringan yang saling terhubung melalui router ataupun melalui gateway. Internet merupakan infrastruktur global, merupakan backbone internet terdiri dari kabel fiber optik bawah laut, bisa satelit, dan ribuan data center yang tersebar di seluruh dunia. Protokol TCP/IP adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, standar komunikasi universal yang memastikan data terkirim dengan benar. Ada namanya open and desentralisasi. Tidak dimiliki oleh satu entitas, internet bersifat terbuka dan dikelola oleh berbagai organisasi standar seperti IETF atau ICANN. Itu ada internet. Cara menggunakan internet, apa Pak? Cara menggunakan internet. Cara kerja internet itu sederhana. Pertama adalah user request. Browser mengirim permintaan ke alamat URL. Makanya setiap kali kita membuka browser, ketika kita membuka misalnya eh, si kamu, itu artinya kita merequest browser agar mengirim ke alamat URL ini. Kemudian, domain name server atau lookup mengubah nama domain menjadi alamat IP 142.254.101 ini contohnya. Jadi, ketika kita mengetik si kamu.umb.acid yang diterima oleh si komputernya ada beberapa angka IP yang tadi atas eh, 12 digit, 12 digit, 4 kali 3, 12 digit. Ada yang 16 digit. Kemudian, kemudian ada yang namanya paket data. Data dipecah menjadi paket-paket kecil sesuai dengan protokol TCP/IP yang sudah disepakati. Kemudian diterima oleh router memilih jaringan terbaik untuk mengirim paket antar jaringan. Kemudian masuk ke dalam server menerima permintaan dan menyiapkan data respon, kemudian baru bisa ditampilkan atau display. Paket dikumpulkan kembali dan ditampilkan di browser pengguna. Ini cara kerja internet secara sederhana. Jadi ketika kita menulis di IP address di browser misalnya di Chrome itu ada aktivitas namanya browser mengirim permintaan ke alamat URL tersebut. Kemudian ada dash lookup, pakai data, ada router, ada server dan mendisplay menampilkan apa yang kita minta dari alamat eh, website yang kita minta tadi. Nah, apa saja manfaat internet dalam kehidupan? Yang pertama, yang seperti yang pernah yang sekarang kita rasakan ada di bidang pendidikan. Dengan internet kita bisa melakukan namanya e-learning atau kita bisa belajar secara daring atau secara luring, apa namanya itu eh, online. Yang kedua, kita bisa mengakses semua buku-buku yang ada di buku-buku yang secara digital yang ada di internet. Ada di Google, ada di Google Scholar, ada yang di website dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga mengakses perpustakaan digital yang terbuka. Kemudian dengan ada internet, kita bisa melakukan kolaborasi penelitian global. Kita bisa saling melakukan penelitian baik dari satu kampus ke kampus yang lain. Yang kedua adalah komunikasi. Dengan internet, email, dan pesan pesan instan yang eh,
diberikannya itu memudahkan kita dalam kita berkirim berkirim surat, kemudian video conference, melakukan webinar, melakukan media sosial dan forum diskusi sehingga sampai ke voice over internet, internet protokol atau VoIP dan komunikasi secara real time. Ya, kemudian dalam dunia bisnis, internet digunakan untuk melakukan namanya e-commerce dan marketplace atau melakukan digital marketing. Dengan adanya internet kita bisa remote working. Kemudian ada cloud computing, kemudian sistem informasi manajemen. Sedangkan dalam segi dalam bidang agama, di bidang dakwah atau religi, kita bisa melakukan streaming, melakukan kajian, ceramah online secara real time, atau kita bisa membuat eh, channel-channel YouTube atau membuat infografis tentang dakwah agama dan sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan distribusi konten Islami, melakukan forum dan komunitas online. Kemudian kita bisa membaca Al-Quran dan Alkitab dan kitab-kitab digital lainnya. Internet dalam dakwah dan kehidupan akademik. Nah, dalam internet di sini adalah sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari, internet menjadi wasilah dakwah modern yang menjangkau seluruh penjuru dunia. Melalui apa? Melalui streaming kajian, YouTube, Instagram Live, Spotify Podcast, kajian ulama tersebar luas, dakwah menembus batas geografis tanpa biaya yang besar. Yang kedua adalah kitab dan jurnal digital. Samelah, Maktabah, Samelah, Google Scholar, aksi ribuan kitab klasik dan jurnal ilmiah secara gratis dan online. Media sosial dakwah bisa menggunakan Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp menjadi platform efektif menyebarkan konten Islam kepada jutaan pengguna. Yang keempat adalah kolaborasi akademik. Seperti jurnal penelitian kita bisa menyimpannya ke dalam Mendeley, ada ResearchGate, ada Overleaf memudahkan kolaborasi penulisan ilmiah dan segregasi antar peneliti di dunia. Kemudian tidak hanya itu saja, internet memiliki dampak-dampak negatif internet dan etika penggunaan. Yang pertama adalah hoax dan disinformasi. Informasi palsu menyebar cepat melalui internet. Solusinya itu kita melakukan tabayun. Cek dulu sebelum kita melakukan menyebarkan suatu informasi, verifikasi sebelum disebar. Yang kedua, nih, kecanduan digital. Penggunaan berlebihan merusak produktivitas. Atur waktu penggunaan dengan bijak sesuai dengan prinsip wasaya. Konten negatif seperti pornografi, judi online, kekerasan se- cyberbullying sebagainya. Gunakan filter konten untuk meningkatkan literasi digital yang sehat. Kejahatan cyberbullying, pola pikir yang sangat dangkal. Hai orang yang beriman, jika datang padamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum. Dari surat Al-Quran, surat Al-Hujarat ayat 6. Jadi di Al-Quran itu sudah diberikan filter supaya kita melakukan tabayun. Filter terbaik sebelum disebarkan. Nah, ini ada studi kasus dan diskusi kelas. Kasus pertama adalah pemanfaatan internet untuk media dakwah. Skenarionya, seorang mahasiswa ingin membuat kanal YouTube berisi kajian Islam. Ia membutuhkan koneksi internet stabil untuk upload video yang berkualitas HD. Nah, pertanyaannya adalah, jenis jaringan apa yang paling tepat untuk studio rekaman kecilnya? Kemudian, bagaimana ia mendapatkan konten yang disebarkan, bagaimana ia dapat memastikan konten yang disebarkan sesuai dengan etika Islam? Nah, pertanyaan yang kedua adalah jaringan kampus dan hoax. Skenario, sebuah berita hoax tentang kebijakan kampus menyebar via grup WhatsApp mahasiswa dan platform media sosial. Bagaimana arsitektur jaringan kampus mempengaruhi kecepatan penyebaran informasi? Langkah apa yang seharusnya diambil mahasiswa muslim menghadapi hoax menurut perspektif Islam? Tugas terstrukturnya, tugas untuk minggu depan yang kalian kerjakan di rumah adalah buat diagram jaringan rumah atau kampus Anda. Seorang individu atau kelompok maksimal 3 orang. Untuk kehidupan yang pertama adalah identifikasi jaringan di kampus misalnya. Kampus kita menggunakan apakah menggunakan LAN, MAN atau WAN. Kemudian cari atau tanya ke kampus itu eh, topologi jaringan apa yang digunakan, apakah star, apakah ring atau bus atau mesh. Yang ketiga, sebutkan perangkat yang digunakan seperti switch, router, ASPOI dan sebagainya. Kemudian analisis dan penjelasan. Jelaskan fungsi tiap perangkat jaringan tadi. Kalau dia menggunakan LAN, apa fungsinya? Kalau dia menggunakan topologi star, tuh apa fungsinya? Kemudian kalau dia menggunakan router, apa fungsinya? Kalau dia menggunakan switch, apa kuncinya? Kemudian ukur estimasi kecepatan koneksi speed menggunakan nama speed test.
Jadi kalau buka Chrome, kemudian ke ketik speedtest.com atau fast.com. Nah, di situ kalian akan mengukur kecepatan dari internet kampus yang kalian akses, baik upload maupun download. Yang kedua, yang ketiga adalah identifikasi kelemahan jaringan yang ada. Coba nanti tulis, eh, dituliskan identifikasi kelemahan menurut Anda jaringan yang ada di kampus 4. Refleksi dan solusi adalah bagaimana jaring ini mendukung ibadah ataupun dakwah, apa dampak negatif yang mungkin muncul yang kalian rasakan. Kemudian solusi Islam dalam penggunaan jaringan tersebut. Tulis dalam suatu apa namanya, eh, dalam dalam bentuk makalah, dikumpulkan untuk minggu depan per kelompok. Satu kelompok 3 orang dikumpulkan untuk pertemuan kita pada minggu depan. Kesimpulan dalam kuliah kita pada hari ini adalah jaringan komputer adalah fondasi dari seluruh infrastruktur digital modern. Ada jaringan LAN untuk area lokal, ada MAN untuk kota, WAN untuk jaringan global. Tiap jenis memiliki peran yang strategis. Yang kedua, internet adalah network of network yang berjalan atas protokol TCP/IP secara global dan terbuka. Internet adalah wasilah dakwah yang luar biasa. Gunakan untuk kebaikan syiar Islam. Bijak dan bertanggung jawab. Terapkan tabayun, jaga etika dan manfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Gunakan ilmu jaringan untuk amal yang nyata. Bis, cukup sekian materi kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup kelas kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.